Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Rasatnan. Dalam konten kali ini gua akan membahas tentang debut Pratama Arhan di klubnya Tokyo Verdy. Ya, seperti kita ketahui bahwa akhirnya pemain timnas Indonesia Pratama Arhan menjalani debut bersama dengan klubnya Tokyo Verdy. Tokyo Verdy melakukan laga tandang ke markas Tochigi SC dalam laga lanjutan Meiji Yasuda J2 League 2022 kemarin. Dalam laga tersebut memang Pratama Arhan dimainkan sebagai starter dan bermain selama 45 menit alias cuma satu babak ya di laga tersebut. Tapi ada banyak momen yang menarik yang bisa kita bahas gitu dari momen debutnya Pratama Arhan. Yang pertama adalah soal posisi bermain dia yang memang berbeda dari biasanya ya. Kalau di timnas Indonesia dia sering ditempatkan di posisi back sayap kiri, kemudian kadang mungkin sedikit melakukan overlapping gitu. Tapi di laga ini pelatih Hiroshi Jofuku menempatkan Pratama Arhan sebagai pemain sayap kanan. Ini tentunya hal yang menjadi hal baru bagi Pratama Arhan dan kalau gue bisa bilang performa dia di laga ini memang masih butuh adaptasi lagi ya untuk menjalin chemistry dengan rekan-rekan timnya gitu. Yang jelas, tapi ada momen-momen menarik yang gue bisa bilang ini menumbuhkan optimisme kita bahwa Pratama Arhan bisa dapat kepercayaan lebih di Tokyo Verdy. Momen menarik pertama adalah ketika dia pada menit awal mampu membuat emosi kapten tim dari Tochigi SC gitu. Ketika ada momen umpan jauh yang dilepaskan oleh rekan timnya ke depan, coba dikejar Pratama Arhan tapi dihalangi oleh kapten Tochigi. Ya kemudian ada duel di situ terjadi, ya ada sedikit dorongan lah dari Pratama Arhan hingga akhirnya terjatuh dua pemain ini dan agak sedikit geram, agak sedikit emosi kapten tim dari Tochigi SC terhadap Pratama Arhan. Tapi Pratama Arhan cuma membalasnya dengan senyum dan bersikap fair play, meminta maaf. Dan kemudian ada momen lagi di mana Pratama Arhan juga terkena kartu kuning lantaran menarik jersey dari kapten tim tersebut, dari kapten tim si Tochigi SC gitu. Dan di situ juga terlihat memang kapten tim Tochigi juga sedikit agak kesal karena ditarik jersey-nya oleh Arhan. Tapi ya lagi-lagi Arhan tetap minta maaf dan memang harus fair, dia terkena kartu kuning gitu. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran bagi Arhan untuk bisa bermain lebih wise lagi nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kemudian ada satu momen lagi yang sangat luar biasa, bagaimana sentuhan Pratama Arhan juga begitu baik ya, kalau gue bilang secara kualitas gitu. Bagaimana dia bermain kerjasama 1-2 dengan Haruya Ide di sisi kanan, kemudian diakhiri dengan umpan silang yang begitu berbahaya ke area kotak penalti dari Tochigi yang disambut oleh Junki Koike, tapi sayangnya gagal menjadi gol. Ya, kita harapkan ini bisa terus, chemistry ini bisa terus berjalan dengan baik di laga-laga selanjutnya. Dan kalau berdasarkan statistik dari rekapan Jelik yang dipublish oleh Score ID gitu, Pratama Arhan ini dalam 45 menit bermain, Pratama Arhan berhasil melepaskan 10 umpan, kemudian 6 diantaranya umpan sukses, ada 1 umpan kunci, kemudian ada 2 umpan silang yang memang dua-duanya cukup berbahaya. Yang satu berhasil diterima oleh Junki Koike yang sayangnya tendangannya gagal untuk menjadi gol, kemudian satu lagi ditinju oleh kiper dari Tochigi SC. Kemudian ada 11 kali sentuhan bola, ada 1 sapuan dan juga 1 kali memblok tendangan lawan. Itu statistik dari Pratama Arhan di laga debutnya kali ini. Kemudian secara heat map juga kalau gue lihat memang Pratama Arhan ini lebih banyak bergerak di posisi ataupun di area pertahanan dari Tochigi SC gitu. Ya di sisi kanan lah, yang pasti sisi kanan. Hanya sesekali ke tengah, kemudian sempat sesekali ikut membantu pertahanan dari Tokyo Verdy. Tapi dia lebih banyak bermain di area atas, di area pertahanan dari Tochigi SC, karena itu memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan terus pressure ataupun tekanan ke area pertahanan dari Tochigi SC. Secara permainan juga memang alur serangan dari Tokyo Verdy ini bisa dibilang cukup berimbang ya. Lebih banyak
bermain di sisi sayap kanan maupun kiri. Persentasenya sama, baik di kanan maupun di kiri itu sama-sama 40%, sedangkan serangan dari tengah itu hanya berkisar 20%. Karena memang kalau di laga tersebut, kalau yang gue lihat, memang yang gue amati adalah agak sedikit kalah untuk pertarungan di lini tengah, terutama di babak pertama ya. Para pemain tengah dari Tokyo Verdy dalam perebutan bola, tapi akhirnya secara perlahan mereka mampu melakukan perbaikan. Ada pergantian juga yang dilakukan di babak kedua yang akhirnya bisa menghasilkan gol yang dicetak oleh Ryoga Sato. Kemudian gue mau berbagi lagi nih hal ataupun pengalaman yang menarik ya dari gue gitu di laga kemarin, karena kebetulan yang menjadi komentator bahasa Indonesianya adalah gue sendiri. Buat kalian teman-teman mungkin yang baru tahu, gue Resatnan menjadi komentator bahasa Indonesia di pertandingan Tochigi SC versus Tokyo Verdy gitu. Jadi ini sebuah kehormatan juga buat gue. Gue berduet dengan rekan gue yaitu Estu Santoso gitu. Kebetulan kemarin kita play by play di kantor gitu. Ya memang ada kerjasama lah Jelik dengan kantor dengan Skor ID gitu. Tapi yang jelas sangat menarik banget pengalaman menjadi komentator ini. Sebelum gue jelasin lebih lanjut, kita lihat cuplikannya berikut ini. Dan ini dia kita bagaimana Pratama Arhan juga bersiap, dan kick off babak pertama nampaknya akan diambil alih lebih dulu oleh Tochigi SC. Dan iya, babak pertama dimulai. Kami ucapkan selamat menyaksikan pada Anda semua, para penonton dimanapun Anda berada. Kali ini kita lihat bagaimana para pemain Tochigi mencoba memberikan tekanan ke sisi kiri. Ya, Arhan nampaknya di babak pertama ini dimainkan terlebih dahulu di posisi sayap kanan. Kita lihat ada tekanan tadi yang coba diberikan umpan langsung ke arah Keito Kawamura. Dan iya, kita lihat sudah terpancing emosi oleh pergerakan dari Arhan tadi. Bagaimana kita lihat tadi umpan yang jauh yang ditujukan kepada Pratama Arhan. Iya, kita lihat ada duel di sana dengan kapten tim. Iya, sedikit terpancing emosi tadi. Oke, itu tadi bagaimana sedikit ataupun sekilas cuplikan gua menjadi komentator laga Tochigi SC versus Tokyo Verdy. Ya memang ini menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan apresiasinya, kemudian komentar positifnya kepada kami berdua, pada gua dan juga Estu Santoso gitu. Mudah-mudahan kami bisa memperbaiki kualitas kami dalam menyajikan ataupun memandu jalannya pertandingan-pertandingan di Jelik ataupun ya pertandingan lainnya lah, sepak bola lainnya yang nanti mungkin kalian saksikan gitu. Karena memang kebetulan memang kantor Skor ID ada kerjasama dengan Jelik, sehingga komentator bahasa Indonesia itu ada dari kami gitu, dari karyawan kami. Kalau komentatornya itu kalau nggak gua gitu, terus ada Estu, dan satu lagi ada Torik Azuri yang memang menjadi konten spesialis untuk Jelik gitu. Nah kebetulan mungkin hari Minggu kan tanggal 10 Juli nanti kan ada siaran lagi nih Tokyo Verdy gitu, karena memang khusus untuk pertandingan Tokyo Verdy sih memang komentator bahasa Indonesia ini gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti bisa lebih banyak lagi pertandingan Liga Jepang dengan komentator bahasa Indonesia. Jadi beri dukungan terus buat semuanya biar kalian bisa lebih banyak menikmati pertandingan-pertandingan dari Liga Jepang dengan komentator bahasa Indonesia. Yang jelas yang gue perhatikan adalah bagaimana cara mengemas pertandingan dari Jelik, walaupun ini kastanya sekelas J2 ya, ataupun kasta kedua gitu, tapi bagaimana mereka begitu profesional dalam menyiapkan kualitas siaran gitu. Kemudian gue juga di sini melihat bagaimana kemasan yang mereka siapkan, baik dari segi statistik, kemudian data, ya kemudian ya kualitas siarannya kita bisa lihat sendirilah gitu, tayangannya yang begitu sangat luar biasa, pengambilan gambarnya. Dan ya tentunya semakin memanjakan mata kita adalah dengan kualitas permainan dari dua tim yang bertanding. Ya itu semakin membuat Jelik ini memang pantas menjadi kiblat sepak bola di Asia gitu, kalau menurut gua gitu. Ya mungkin semoga aja harapan gua
di akhir konten ini Pratama Arhan bisa dapat menit bermain yang lebih banyak dari pelatihnya, yang tentunya bisa meningkatkan kualitas dia dan ujungnya bisa meningkatkan kualitas timnas kita. Oke, sekian dulu konten dari gua. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.